berdasarkan yang disampaikan oleh BMKG kemarin, lalu ini menjadi perhatian pasar bagaimana La Nina ini bisa mempengaruhi lonjakan harga pangan di dalam negeri. Namun seberapa besar ancaman ini? Kita ke Ibu Widya terlebih dahulu. Ya, oke. Terima kasih, Mbak. Jadi memang kalau kita melihat secara historis data dari apa tuh namanya, bagaimana sebenarnya kondisi dari La Nina kita gitu kan, memang ada tren mengalami kenaikan gitu ya ininya apa panas dan tentunya ini juga nanti akan berpengaruh terhadap apa itu namanya ada pergeseran gitu ya terhadap apa produksi gitu ya di sektor pertanian kira-kira demikian. Jadi kalau boleh data yang saya coba ini Mbak, boleh disampaikan Mbak, ditampilkan? Baik, silakan disampaikan dulu Ibu, nanti akan kami Oh lanjutkan. baik, baik ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya apa itu namanya, bagaimana kondisi La Nina saat ini begitu ya. Apa itu namanya kalau kita lihat dampaknya terhadap apa dibandingkan dengan misalnya nanti El Nino gitu ya, maka sebenarnya memang nanti akan menyebabkan berbagai macam masalah. Salah satunya adalah nanti dengan adanya apa itu namanya dampak dari La Nina ini adalah banjir gitu. Dah kalau bicara mengenai banjir, maka nanti akan mempengaruhi produksi dari sektor pertanian. Kenapa gitu ya? Dari sisi apa itu namanya budidaya gitu ya, tentunya juga akan berpengaruh di samping nanti mungkin logistiknya kira-kira demikian. Nah, ini tentunya juga menjadi tantangan baik itu bagi apa sektor pertanian dalam hal ini adalah stakeholdernya yaitu nanti petani gitu ya dan juga nanti pemerintah. Kira-kira demikian, Mbak. Jadi apa banjir nanti apa harus diantisipasi kira-kira demikian, Mbak. Baik, tapi apakah ini akan merata di daerah-daerah penghasil pangan atau hanya di daerah-daerah tertentu saja? Ya, jadi nanti ini akan berbeda-beda begitu ya, akan berbeda-beda bagaimana sebaran dari apa dampak terhadap La Nina karena ada beberapa memang wilayah-wilayah yang apa itu namanya curah hujannya juga tidak terlalu tinggi kira-kira demikian. Nah, yang perlu diantisipasi adalah beberapa sentra produksi pertanian yang memang apa itu namanya seringkali memiliki curah hujan yang tinggi kira-kira demikian, Mbak. Ya, Ibu Widya tadi disampaikan oleh Ibu Eliza kemungkinan La Nina ini akan terjadi di sekitar bulan September. Apakah dampaknya akan langsung kita rasakan artinya di kuartal 4 2024 ini atau sebenarnya cadangan pangan kita yang sudah dikumpulkan sejak awal tahun ini sebenarnya masih cukup hingga akhir tahun begitu sehingga mungkin dampaknya baru akan kita rasakan di tahun 2025. Ya, kalau kita melihat datanya Bappenas dan juga proyeksi Mbak, kita bisa lihat bahwa ketersediaan pangan kita kira-kira cukup biasanya begitu ya. Dan menurut SUR, apa itu namanya utilisasi rasio dari pangan, ketersediaan pangan itu biasanya memang apa harus ada pemenuhan ya berapa persen gitu ya, atau istilahnya 2 bulan 3 bulan kira-kira demikian. Nah, kalau lihat data dari Bappenas, hampir beberapa sektor pertanian itu ketersediaannya cukup kira-kira demikian. Seperti misalnya untuk beras ketahanan stoknya itu sekitar 87 hari dan ini biasanya memang sekitar 2 sampai 3 bulan gitu ya. Dan beberapa pajale ya seperti misalnya jagung itu juga 46 hari karena memang apa itu namanya produk-produk ini rentan apa itu kalau misalnya lama disimpan itu busuk gitu ya. Jadi memang 1,5 bulan, 2 bulan itu memang cukup. Sementara itu untuk kedelai juga 45 hari, kira-kira demikian. Beberapa produk seperti bawang merah gitu ya, 27 hari. Jadi kalau kita melihat beberapa komoditas yang volatil dari kedelai, bawang merah, kemudian apa bawang putih, cabai gitu ya, daging kerbau ini dari sisi ketahanan ininya, apa itu namanya ketahanan stoknya itu relatif aman, kira-kira demikian. Oleh karena itu seperti tadi disampaikan oleh Bu Elisa, mitigasi gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai El Nino tadi, La Nina gitu ya, kontribusinya terhadap walaupun tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Elisa itu adalah apa hubungan atau tren antara La Nina dengan inflasi itu baru indikasi gitu kan karena ada variabel lain gitu ada aspek lain yang sebenarnya berkontribusi terhadap inflasi yang naik itu yang harus diwaspadai seperti tadi ada harga BBM kemudian mungkin nanti logistiknya gitu ya mungkin nanti pupuk yang langka dan lain sebagainya. Nah ini tentunya menjadi apa itu namanya
penguatan rantai pasok itu menjadi relevan gitu ya. Oleh karena itu sebenarnya nanti Bappenas juga apa itu namanya memiliki beberapa kebijakan seperti misalnya di Kementerian Perdagangan itu mengoptimalkan resi gudang misalnya untuk beberapa komoditas pangan, demikian juga untuk Bulog misalnya. Demikian Mbak kira-kira. Jadi kalau melihat dari tadi kondisi kita yang masih deflasi gitu ya, dan juga ketahanan stok pangan kita, tentunya ini masih aman gitu ya. Cuman memang tetap harus diwaspadai gitu ya. Tetapi bukan berarti kita harus khawatir sekali gitu ya. Namun itu menjadi strategi menjadi titik gitu ya, titik agak strateginya kita seperti apa dalam rangka untuk memitigasi ancaman La Nina. Demikian Mbak kira-kira. Baik, lalu untuk memitigasi ancaman La Nina ini, apa yang harus dilakukan pemerintah? Apakah ini berarti pemerintah harus menambah kuota impor untuk mengamankan ketahanan pangan kita hingga akhir tahun? Atau mungkin impor ini baru perlu diperkuat di tahun depan ketika La Nina terjadi di kuartal 4 2024 ini? Ya, kalau kita bicara mengenai impor, sebenarnya kan ada regulasinya gitu ya, ada regulasinya. Artinya kita harus sandingkan itu bagaimana kondisi produksi, konsumsi, harga. Harga itu menjadi sinyal gitu ya. Ketika harga itu mengalami kenaikan, berarti di situ ada mungkin kenaikan atau mungkin penurunan. Dalam hal ini kalau kita bicara mengenai kenaikan adalah dari sisi permintaan gitu ya. Tetapi di satu sisi dari sisi supply-nya bisa saja mengalami kontraksi tadi karena misalnya produksi mengalami penurunan La Nina, kira-kira demikian. Nah, oleh karena itu ini tetap harus kalau kita bicara mengenai impor, biasanya kan memang tidak berbenturan atau tidak bertabrakan dengan jadwal panen kita, gitu ya Mbak. Jadi itu harus dipantau gitu ya, bagaimana perubahan harga, karena lagi-lagi harga itu menjadi sinyal gitu ya. Ketika harga itu mengalami kenaikan, berarti perlu ditelisik gitu ya, apakah memang dari sisi produksi, kemudian dari sisi stoknya, kita mulai berkurang gitu. Oleh karena itu, semua stakeholder terkait, dalam hal ini juga institusi pemerintah gitu ya, perlu memantau ini. Demikian Mbak kira-kira. Jadi tetap saja bahwa impor bukan berarti itu tidak boleh. Impor diperlukan juga dalam rangka untuk menjaga stabilitas harga gitu ya, menjaga stabilitas atau keterjangkauan dari masyarakat, terutama misalnya tadi masyarakat miskin gitu ya, terkait dengan aksesnya terhadap pangan. Tetapi lagi-lagi bahwa dia juga tidak boleh berbenturan dengan kebijakan yang ada tadi, bahwa tidak bertabrakan atau tidak berbenturan dengan jadwalnya panen raya. Kira-kira seperti itu Mbak.